Selamat pagi, siang, sore, malam Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi kami yang bernama Travelin. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang customer segment. Kami memiliki customer segment berupa B2B dan B2C. Dan di mana B2B yaitu yang pertama perusahaan travel, tempat pariwisata, dan yang terakhir UMKM. Sedangkan B2C masyarakat lokal maupun mancanegara dengan ekonomi menengah ke atas dengan usia 20-60 tahun yang memiliki hobi berwisata. Lalu yang kedua, masyarakat yang hobi berwisata namun belum terlalu paham nih dengan lokasi yang akan mereka tuju. Dan yang terakhir, masyarakat yang mencari tujuan wisata melalui internet, lalu beralih ke customer relationship, di mana ada beberapa relation yang kami buat untuk para customer. Yang pertama, promo paket wisata pada periode tertentu, misalnya per event. Yang kedua, kami juga menyediakan layanan pengguna atau customer service untuk melayani para pengguna dari aplikasi Travelin. Yang ketiga yaitu rutin mengirim email berisi penawaran menarik nih untuk para pengguna Travelin. Yang keempat, kami juga akan memberi pelayanan yang memuaskan dengan lebih sering berinteraksi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kami juga akan memberikan potongan harga untuk pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu untuk channelsnya sendiri ada dua. Yang pertama, promo dengan menggunakan kode referral di aplikasi Travelin, dan yang kedua ada sosial media yaitu berupa influencer, advertising, endorsement, dan website. Untuk revenue-nya sendiri kami dapat dari penjualan fitur premium dan memasang iklan pada aplikasi. Nah, beranjak ke value proposition-nya dari Travelin nih. Value-nya apa? Jadi memberikan kemudahan bagi wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Dengan spesifik value-nya yang pertama yaitu mengatasi permasalahan wisatawan lokal dan mancanegara dalam menemukan informasi rinci mengenai seluruh tempat wisata di Indonesia. Yang kedua, kami juga memberi pelayanan untuk para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara yang tidak mengetahui arah tempat yang ia kunjungi atau yang ia tuju. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan ekonomi Indonesia, terutama di sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu meningkatkan awareness wisatawan terhadap budaya dan wisata di Indonesia agar budaya dan wisata Indonesia dapat diperkenalkan secara luas. Lalu ada menyejahterakan UMKM di sekitar tempat wisata. Dengan adanya kesejahteraan UMKM secara tidak langsung sudah mendorong ekonomi di sekitar tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Kemudian kita beralih ke key activities, atau key activities ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mewujudkan value proposition study. Yang pertama, kita mengumpulkan data melalui narasumber, yaitu warga lokal di semua tempat wisata. Dan yang kedua, yaitu proses perancangan aplikasi. Seterusnya yaitu marketing atau pemasaran aplikasi. Kemudian ada market research, di mana kami mengadakan riset minat pasar. Dan yang terakhir yaitu pengembangan fitur, di mana tahun-tahun ke depannya kami akan mengembangkan berbagai fitur, salah satunya seperti fitur untuk UMKM dan juga fitur-fitur lainnya. Lalu ada key resources, yaitu sumber daya yang kami butuhkan untuk mewujudkan value propositions. Yang pertama yaitu modal, dan yang kedua yaitu tentunya staf yang ahli di bidangnya, seperti pegawai IT, perancang aplikasi, pegawai keuangan, dan lain-lain. Kemudian ada key partners. Key partners adalah orang-orang yang bekerja sama dengan kami dalam mewujudkan value propositions kami. Yang pertama yaitu bank, dan yang kedua tentunya pemerintah, khususnya di sektor pariwisata yang dinaungi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, lalu ada kantor imigrasi dan juga investor. Dan untuk cost structure-nya kami mempunyai dua, yaitu ada fixed cost, terdiri dari gaji karyawan, perawatan aplikasi, dan juga untuk variable cost-nya ada biaya iklan, biaya operasional, biaya aplikasi, biaya pemasaran, dan pembuatan aplikasi. Berikut adalah mock-up atau desain dari aplikasi kami. Dapat dilihat di halaman pertama terdapat logo kami, yaitu Travelin. Di belakangnya ada peta Indonesia dan ada tulisan Explore Indonesia. Lalu juga ada gambar Candi Borobudur sebagai salah satu representasi dari wisata Indonesia. Lalu di sebelah kanan ini ada sign in.
di mana di halaman sign-in ini kami menghiasnya dengan desain batik Megamendung yang mengandung unsur budaya Indonesia. Selanjutnya di halaman beranda aplikasi, ada beberapa artikel tentang wisata Indonesia dan juga penawaran paket wisata kami. Lalu, jika diklik di garis 3 di atas kiri, maka akan tertampil berbagai fitur yang kami sediakan. Salah satunya yaitu Localist Recommendation. Localist Recommendation itu merupakan rekomendasi tempat wisata dari wisatawan lokal. Lalu ada Hidden Gem, di mana tempat wisata yang jarang diketahui namun sangat indah. Kemudian ada Culture Destination, di mana pengguna ini ingin menuju ke destinasi wisata yang mengandung seni dan budaya. Lalu ada Culinary Destination, yaitu destinasi kuliner. Ada Find Your Guide, di mana di sini pengguna dapat menemukan guide yang dapat membimbing mereka ke tempat wisata yang mereka inginkan. Lalu ada Travel Package, di mana kami mengemas paket wisata dengan berbagai diskon dan penawaran yang menarik. Lalu ada Set Your Wish List, di mana pengguna dapat menyusun tujuan wisata impian mereka. Lalu ada Adventurous Destination, di mana di sini terdapat beberapa informasi mengenai wisata yang menantang adrenalin. Dan yang terakhir ada Nature Destination, di mana terdapat informasi mengenai wisata alam seperti pantai, gunung, dan juga yang lainnya. Di sini kami mengambil contoh salah satu fitur kami, yaitu Hidden Gem, di mana di sini ditampilkan beberapa hidden gem di beberapa daerah. Di sini ada Jogja, Sulawesi, dan Lampung. Namun tidak hanya 3 itu, jika di-scroll ke bawah, akan ada beberapa hidden gem di tempat lainnya. Di sini salah satu contohnya kami mengambil di Jogja, di air terjun Kedung Pedut. Nah, dapat dilihat di sini ada fitur seperti navigasi, di mana pengguna dapat mengetahui lokasi wisata yang terhubung langsung ke maps mereka. Juga ada Localist Shop, di mana kami menyediakan beberapa rekomendasi toko dari UMKM lokal untuk para pengguna yang datang langsung ke sana bisa belanja souvenir atau sekedar menikmati kopi buatan mereka. Lalu di sini juga ada fitur review, di mana review ini disajikan secara real dari orang-orang yang pernah mengunjungi air terjun Kedung Pedut. Lalu ada Get Your Ticket, di mana pengguna dapat memesan tiket untuk pergi ke Kedung Pedut, dan juga ada Do and Dance, di mana di sini ada aturan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan selama mengunjungi tempat ini. Lalu ada Book a Guide, di mana mereka bisa memesan guide yang akan mendampingi mereka selama di air terjun Kedung Pedut. Dan selanjutnya adalah fitur premium, di mana fitur ini bisa digunakan oleh orang-orang yang telah subscribe atau telah premium di aplikasi ini. Dan fitur ini khususnya untuk melihat bagaimana tampilan lokasi wisata itu secara real. Sekian dari tim kami, terima kasih.